Saya rapat ada menteri, ada menko, saya ngomongin ini juga nih, namanya pejabat ini dia merasa berkuasa. Aku nggak mungkin bisa nabok dia kalau kita sama-sama bukan pejabat kan. Ya aku pikir kok tabok dia nih, gue pikirnya minimal ompong lah, gue pikir itu. Saya minta mau pindah Kanada malah ekstrim. Terus teman saya bilang, udah Hok, ngapain lu, nggak usah sok-sok pahlawan lah lu. Tahu hampir semua instansi banyak oknum ya nggak ada obat lu katanya. Mending lu ikut gua, nungguin rumah gua di Kanada. Jadi ada story di balik story. Jadi Anda boleh jadi dirut, dikasih syarat. Ya pindah dukungan lah. Pindah dukungan. Dukung Ganjar lah. Oh. Karena dianggap Ganjar pasti kalah. Yang perlu diperbaiki itu presidennya, Pak. Kalau kita bisa jadi perbaiki presidennya perbaikin, Pak. Saya jamin, Pak, kalau DPR tahun depan nggak mau mengesahkan itu, ditabokin rakyat, Pak. Setan juga belum dihukum, godain kita. Kenapa lu mesti paksa Tuhan hukum setan, goda kita berdosa gitu, Pak? Saya nggak pernah nyesel, Pak. Ya. Dan namanya kita mengedukasi rakyat. Dan saya udah jalanin hukuman saya. Sampai hari ini orang ketemu saya masih ada yang mengajak foto. Ahok, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih, Pak. Wah, terima kasih ini ya, kawan lama datang ke sini. Ini ya. kedua kali ya. Ketiga kali kan pernah diisi diskusi juga di sini dan sebagainya. Ya, Pak Ahok, sudah pernah menjadi komisaris di Pertamina, komisaris utama lagi, kemudian juga banyak tawaran dari swasta untuk memimpin perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kenapa pilihannya tetap masuk ke politik? Kalau politik kan nggak bisa ke perusahaan. Kenapa tetap bertahan di partai politik? Ya pertama, memang dari kecil juga dari bapak saya ya. Nah, dulu malah saya lebih ekstrim. Waktu frustrasi lihat banyak oknum aparat, oknum ya pokoknya oknum-oknum banyak lah. Para pemeras, para segala macam, meres. pelayanan buruh. Ya oknum pajak semua. Kita buka usaha kan capek kan. Ya. Oknum LSM, macam-macam lah. Saya minta mau pindah Kanada malah ekstrim. Oh, mau tinggal di sana? Iya, ditawarin teman. Nah, masih remaja nih dulu. Masih belum nikah, Bu. Jangan lah ya. Terus teman saya bilang, udah Hok, ngapain lu ngurusin negeri, nggak usah sok-sok pahlawan lah lu. Udah tahu nih negara istilahnya dia tuh nggak ada obatnya. Kalau hampir semua instansi banyak oknum ya nggak ada obat tuh katanya. Mending lu ikut gua, nungguin rumah gua di Kanada. Rumah gua gede. Kepikiran juga tuh di sana. Nungguin anak gua. Nah, enak kan di sana? Terus saya kan dari kecil suka ngomongin gitu kan. Paling enak kerja di Kanada, gaji Kanada, Ya. tambang, kan orang tambang kan. Ya. Terus saya juga Oh, Bangka master Belitung. keuangan kan. MM-nya keuangan. Terus dikirim pulang Indonesia. Wah, enak. Gaji Kanada, tinggal di Indonesia kan. Oh, kerja di Asal sana istri jangan orang Kanada. Oh. Berat ongkosnya nih. Istri orang Indonesia lah. di-treat sebagai ekspat di sini. Ini kan enak kan. Jadi saya pikir, udah, saya mau pergi. Nah, bapak saya waktu minta izin itu, bapak saya bilang, kamu pergi, kamu yang sekolah tinggi di kampung ini, punya pabrik aja, merasa mau pergi. Terus yang ditinggalin siapa? Orang nggak sekolah, orang nggak punya pabrik. Nggak boleh pergi, dia bilang, rakyat butuh kamu. Itu peran ayah begitu kuat di Tahun 95, suara itu. tahun 95, rakyat butuh kamu. Nah, terus saya bilang, butuh apa Pak? Muka kayak kita. Wah, bapak saya marah, dia marah bener. Dan satu kalimat yang penting, kamu percaya sama saya, satu hari kelak rakyat akan pilih kamu, memperjuangkan hak mereka. Terus saya pikir, mana masuk akal ya? Kamu percaya? Mungkin saya nggak lihat, dia bilang. Padahal ayah bukan politisi, bukan. Bapak saya dulu banyak bantu orang Golkar kok kampanye-kampanye. Pasti kayak Sudarmono datang pinjam mobil kita kan. Terus kalau mau bahasa Belitung kan bapak saya orang kampung. Pasti Kosmas Batubara datang, terus ada Haji Muas gitu kan. Di zaman Orde Baru dulu. Ya, pasti bapak saya diajak untuk ya pengusaha lah, suruh siapin jam Golkar, siapin sembako. Tapi bapak saya juga dulu kan dia banyak bantu orang PNI karena temannya banyak PNI. Nah, sebelum jadi PDI dulu namanya PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Bahkan dia kenal Aidit. Aidit itu orang dari Belitung. Oh, Aidit orang Belitung. Iya. DN Aidit. Iya. Terakhir waktu Orde Baru banyak P3 sana. Nah, DNA itu di Jakarta. Jadi sudah biasa berinteraksi dengan orang-orang politik. Iya, karena kan memang di pengusaha kan pasti ketemu ya. Pasti masyarakat. ketemu, apalagi pengusaha lokal yang menonjol di sana. Pasti polisi segala macam. Dulu polisi gak susah kan, jaksa. Itu kan masa lalu. Tapi hari ini Anda sudah tentunya pernah ngalamin ada kekapokan ngurusin politik. Terus kemudian jadi komisaris utama udah enak. Swasta nawarin banyak. Saya dengar juga ada perusahaan swasta nawarin peranan sangat besar, gaji bagus. Tapi pasti kan benturannya, Anda kan nggak boleh masuk ke partai politik. Ya itu tadi, bapak saya selalu bilang gini, waktu saya udah bangun pabrik, kamu kalau jadi orang kaya, mau nggak
tiap bulan kasih 1 miliar bantu orang miskin. Lu ada 1 miliar juga nggak mungkin kasih 1 Ya, miliar. kalau sebagai pengusaha uang sendiri. Iya. Ya. Kalau anggap 1 miliar kamu bantu orang, waktu itu UMP cuma 400.000 lebih ya. Kalau kamu kasih 500.000 saja, cuma 2.000 keluarga, uangmu habis. Coba kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan seperti itu. Kamu bisa menolong orang yang miskin dan yang membutuhkan bantuan. Kayak kamu kan nggak miskin, tapi kan kamu butuh bantuan. Izin kamu beres. Kalau ada oknum pajak meres lu, oknum aparat meres lu, kan lu ada belain. Kalau lu mau jadi pejabat, mana ada? Terus bapak saya bilang, lu lupa pepatah Tiongkok kuno. Orang miskin nggak bisa lawan orang kaya. Ya, itu Orang kaya jangan nantang pejabat. Lu kalau mau bantu orang miskin nantang pejabat, jadi pejabat lu. Aku pikir masuk akal juga. Jadi pejabat. Baru bisa nolong orang miskin yang butuhkan bantuan kan. Kenapa PDIP? Saya kan pernah di Golkar dulu, pernah PDIP. Jadi gini, Ya. saya waktu dulu memang ragu-ragu ya masuk partai politik ya. Saya hanya berpikir, udahlah yang penting pabrik bisa besar, Ya. bisa bagus, kasih gaji yang baik, pegawai kita perhatikan, asuransi, pensiun, semua gitulah. Kita perlakuan mereka kayak keluarga lah, itu pikiran saya. Tapi satu hari pabrik saya itu tutup. Tutup, 2003 tutup. Karena saya mau nabok pejabat, belum kuliah di Mako dulu. Jadi Kan pejabat kan oknum itu datang. ya, Verifikasi pabrik macam-macam. Udah ini dapat pejabat apa, dipajak atau apa? dari perusahaan BUMN join ini. Oke, ya. Swasta malah nih, yang asing kan. Tapi kan orangnya banyak yang Melayu kita juga nih. Orang bule yang lama-lama juga udah jadi oknum juga semua kan. Kalau udah di Indonesia Ya, kan. Dia tahu butuh Beradaptasi dengan lokal, jadi orang ya, lokal. jadi akhirnya kita ditekan macam-macam supaya nggak bisa jalan di pabrik. Dia bilang pabrik kamu tergantung saya. Wah, saya tersinggung. Pabrik saya tergantung saya dong. Saya mau tutup sekarang juga saya tutup. Jadi orang kaya jangan lawan pejabat. Ya, gue pikir gue tabok dia nih, gue pikir nih. Minimal ompong lah gue pikir itu. Begitu pulang, bapak saya ucapin kalimat itu. Pabrik tutup. Nah, ada tutup, kita kerja lah ya. Nah, sampai bapak saya meninggal tahun 97. Bapak saya 97 meninggal. Nah, pabrik tutup, udah kerja lagi, ada 4 proyek. Waktu itu 98 kan ada kerusuhan tuh. Kerusuhan, Logistik kacau. Ya. Terpaksa orang beli barang dari saya karena nggak ada barang. Nah, saya dasarnya nolong pegawai. Walaupun pabrik tutup, saya produksi terus sampai uang habis. Nah, begitu nggak ada barang, Ya. saya punya stok 18.000 ton. Uh, Nggak ada orang gila punya barang itu banyak, cuma karena dasarnya kasihan pegawai Kasihan kan. orang. Begitu dimintain, harga dulu $138, aku jual $224. Dan dolar waktu itu 15.000 lagi. kaya raya. Waduh, kita dompetnya dolar dulu. Ya, kaya raya itu. Nah, kemudian dikerjain lagi nih. Tutup. 2003. Udah tutup. Saya teringat omongan bapak saya nih. Ini juga nih, namanya pejabat ini, dia merasa berkuasa. Aku nggak mungkin bisa nabok dia kalau kita sama-sama bukan pejabat kan. Kalau hanya jadi orang kaya aja nggak bisa. Tapi saya juga ragu. Terus ditawarin. Kan saya kenal baik Bang Taufik Kemas. Ya. Orang-orang Ibu Mega juga. Terus saya ditelepon dari kebetulan Pemekaran Belitung Timur nih. Ya. Aku ditelepon dari ketua DPD-nya, Rustam Effendi, dia bekas jadi gubernur Babel, dari wakil. Bang Taufik nyari lu. Kenapa? Telepon nih. Suruh saya mimpin jadi ketua DPC PDIP Belitung Timur. Oh, begitu caranya ya. Nah, kan waktu Begitu itu cepat Pemekaran sekali. dong. Nah, Ya. terus saya diperintah gitu, saya mesti datang ketemu orang partai dong. Waktu saya ketemu, orang asem gitu. Tahu gak komentar dia apa, tahu gak? Apa? Nah, lu ya, udah Ibu Mega presiden, lu baru nongol lu ya. Di mana lu? Tahun 97. Oh, ya. Mana lu? Ya. 97. Ya. Kuda Tuli kan? Ya. Kuda Tuli itu saya kantor itu di Jalan Surabaya. Baru diperingati juga. Kita bikin pos itu. Nah, itu Pak Wasidewo, joinan saya kasih modal kami bikin pabrik sama anak itu anak angkat Bung Karno. Jadi kita sering supply barang ke pos ini. Begitu kejadian Kuda Tuli, ciut kami. Kita pengusaha kan penakut lah. Ya saat itu kan banyak orang yang baju hitam-hitam datang ke sana, Takut. demo, Kan terus deket kan? terus tentara nyerbu. Ya. Ayam goreng pemuda itu loh, kantor Ya, kami sebelah ya. nih. Jalan itu- Surabaya, Itu betul. punyanya beliau. Ya, kantor kami nomor 8. Nah, jadi akhirnya pulangnya takut. Ya. Nggak lama Pak Kuik habis itu pasang iklan. Merekrut kader partai. Wah, saya tergerak. Ini mau lakukan perlawanan nih kan, emosi anak muda kan. Begitu buat daftar. Terus Antan saya bilang, kalau keluarga bilang, kalau lu masuk politik, jangan nikah sama orang politik. Om saya juga bilang, nggak ada orang baik orang politik itu. Nanti lu masuk politik, orang dagang nggak Jadi percaya sama lu. tidak percaya dengan partai politik. Dia bilang gitu tau. Akhirnya saya kan mau dagang kan, Ya. kita pabrik. Bapak DNA-nya udah meninggal. DNA dagang udah Iya, susah. anak adik-adik kuliah semua. Nggak jadi masuk deh. Nah begitu masuk tahun 2003,
Saya pikir, ya Bang Taufik telepon, kan saya udah bergumul kan, udah tutup pabrik nih. Mana yang ini saya mesti datang. Sudah datang, dia bilang gitu. Ya saya akuin, saya memang penakut, saya itu pengusaha kok. Kita penakut DNA-nya lah. begitu. Kita pasti takut lah sama penguasa, sama aparat. Lu berani lawan tentara, lawan polisi, nggak mungkin gitu loh. Dia punya senjata, kita nggak punya senjata kok. Ya. Ini logika kan, Ya. bisnis bisa tutup. Tutup. Itu mau pindah kemana? Nah ini kan, kita kan dari kecil kan Ya. ditakutin begitu kan. Jadi kenapa PDIP? Karena ada Bang Taufik telepon Ya kan almarhum. saya kenal kan, kita memang dari dulu waktu saya pengusaha kan bentuk PDIP. Ya. Termasuk waktu 98 98. kita nggak berani muncul kan, Ya. bantu Trisakti kan, Ya. patungan lah, Ya, kasih ya. uang, kata, Masih kan bungkus, saya Trisakti kan, botol minuman, Kan saya Trisakti, Trisakti ya. kan, kita Itu bantu. kejadiannya di sekitar Selipi Ya, situ. tapi tuh. kita nggak berani muncul gitu, pengusaha kan. Nah termasuk Kuda Tuli juga kita kan dari ayam goreng pemuda kita supply kan, Logistik. Udah, tahu nggak nih teman-teman yang partai di situ ngomong gitu kan? Padahal dalam hati saya, ini orang dulu kampanye minta duit sama gua. Pakai sepatu aja nggak jelas warnanya. Sekarang pakai sepatu udah ngerti nyesuaiin jaket kulit, Udah nyesuaiin matching. ikat Ya. pinggang Ya. matching. Terus udah banyak. Bilang seolah-olah lu Begitu jadi baru mau penguasa ya baru sekarang mau ya. datang. Keki aku. Pulang, ke lapor untuk tang itu. Nggak jadi masuk partai lu, sok lu semua gua bilang. Tawarin Golkar. Ya. Kan bapak saya punya anak banyak Ya. nih. Dicalonin jadi calon, diusul dari PAC kecamatan jadi ketua Golkar nih. Terus biasalah, ini mesti ada uang kopi dong untuk menggerakkan dukungan kan. Wah saya juga pikir nggak cocok saya di politik. Lalu habis saya duit. dalam doa saya doa gini sederhana aja, Tuhan kalau memang saya mesti masuk politik, biar ada partai politik ketuanya telepon saya. Partai yang apa aja lah, nanti saya akan pertimbangkan. Tuh telepon, Ishak Mero Bitawa ketua, Dr. Sahir. Oh, PIB. Dia tawarin nih, Ya, ayah Pandu Rocky nih. Gerung. Termasuk PIB. Partai Indonesia Baru. nah, kakaknya Pak Prabowo juga, jadi yang mamanya Pak Tommy, kan caleg juga. Ini gabung nih, orang-orang pinter nih. Ya. Ibu Mari Pangestu di ormasnya. Telepon, PIB. Saya waktu itu sempat sakit 2 minggu. Lucu. 2 minggu sakit. Ini mistik aja nih. Sakit. Pikiran jelas, nggak demam, nggak bisa bangun saya. Dicari artinya apa? Bukan, stres saya namanya. Stres. Situasi gini, logistik. Tapi apa benar mistik? Nggak, maksud saya kok saya bisa kayak nggak bisa bangun. Dibawa ke psikiater. Cek, nggak ada sakit. Nah begitu udah agak sembuh, telepon masuk ini. Saya lagi jalan-jalan ke Mega Mall. Ya. Mau nggak masuk partai PIB? Wah, PIB. Partai apa? Perhimpunan Indonesia Baru. PIB cocok juga ya. Partai Insinyur Basuki ikut masuk. Lo kata teman, udah saya datang, dikirimlah ke Belitung, diminta jadi DPR RI. Saya nggak mau. Saya nggak mau DPR RI. Kenapa? Saya maunya ke Belitung aja. Untuk apa? Saya mau jadi bupati, saya bilang. Oh, Terus saya bilang, langsung begitu disampaikan. karena nggak mungkin dong. Nah, itu ceritanya saya masuk lah singkatnya. Terus saya bilang nggak mungkin jadi bupati. Biar saya mulai di DPRD. Kenapa? Saya yakin rakyat memahami teori Abraham Lincoln. Dia pengen uji karakter orang ketika ada kekuasaan. Nah kekuasaan paling mudah dan murah di rakyat ada DPRD tingkat 2. Masuk situ. Nah habis PIB, saya jadi sekjen tuh. Cepet ya. Karena Dr. Saril diangkat jadi One Team Press. Saya gagal gubernur One Team Press. Dr. Saril bilang, saya aja belum 5 tahun. Ini mesti jatah Dr. Kartini, kamu sekjen saja. Jadi saya sekjen. Terjadi kisru, dukung-mendukung calon. Ada oknum-oknum dalam tuh main, tau nggak? Untuk dukung. Yang didukungnya ditolak tuh Laude, DPD di Sulawesi Tenggara itu tuh. Dia telepon saya, PIB lu di sini kurang ngajar tuh mintain duit. Mana buktinya? Bukti nggak jadi calon. Saya protes di dalam, ribut di dalam. Ribut di dalam, saya lihat situasi orang juga punya logika, betul nggak? Lu tuh terlalu realistis, Hok. Partai kok nggak ada duit, gimana mau hidup? Jadi DNA-nya partai dari dulu sudah seperti itu. Ya, akhirnya itu dari tahun kalau saya mau cerita kampanye, dari tahun 2003-2004 udah konyol. Rakyat itu udah nggak percaya orang, akhirnya dia bilang Wani Biro. Sampai hari ini atau sekarang udah berubah? Sekarang lebih parah saya pikir. Seperti apa hari ini? Bisa saya kasih contoh gini ya. Tahun 2004, waktu saya ikut pemilu PIB, kan partai baru nih. Ya. Satu dusun, dia bisa datang sama saya. Kita suka sama kamu nih, Hok. Kita kan pilih partai kamu. Tapi partai yang warna itu kasih 15 juta nih, Hok. Nah, Sama kamu 5 juta aja. ini kepala desa atau apa? Dusun. Kepala dusun. Ya, kamu 5 juta saja. Saya bilang, nggak bisa. Saya yakin mesti dididik rakyat ini untuk paham. Nggak bisa, saya bilang.
Wah, kalau gitu kami nggak pilih partai kamu. Kau gini aja, saya untung 20 juta. Maksudnya gimana? Dia bingung. Ambil 15 jutanya, lalu 5 juta saya nggak kasih kamu, kan saya hemat 20 juta dapat dong. Dia kaget. Kalau gitu kami nggak pilih partai. Ya udah, nggak usah pilih. Gue tetap anak orang kaya di kampung nih. Aku bilang gitu. Tahu nggak hasilnya apa? Apa? Saksi saya pun di dusun tuh nggak pilih saya. Oh, saksi sendiri tidak milih. Yang dibayar oleh Pak Ahok tidak milih. Soalnya kita punya teori apa? Minimal saksi masih pilih kita dong, kita bayar loh. Ini suara nggak ada. Marah. Rumah ibadah juga sama. Ini atap partai yang warna ini semen partai ini. Lu mau kasih apa? Kau saya kasih gimana? Kami akan atur bagi suaranya. Baginya gimana? Ya kami bisa atur. Hari ini masih begitu? Hari ini saya kira lebih parah ya, Pak ya. Kan udah banyak yang ngadu-ngadu kan, Pak? Ya. Di MA atau di mana, Pak? Ya. Katanya Jual beli suara ada teman curi suara semua. Itu kan nggak mungkin orang mau menggugat kalau tidak sampai ada. di lembaga-lembaga istimewa itu pun terjadi perdagangan suara. Jadi saya kira ini, ya itulah yang saya bayangin 20 tahun akan datang. Dulu orang yang tadi nggak bisa pakai sepatu yang bagus, kalau dulu mungkin oknum-oknum politik ini hanya minta komisi pengadaan barang, Pak. Ya. Sekarang dia udah punya perusahaan, dia kerjain sendiri. Oknum ini punya perusahaan. Iya, Bapak apa aja kalau mau fair, Pak ya. Mungkin banyak sekali usaha orang, izin tambang, izin kebun orang yang bermasalah tiba-tiba jatuh ke tangan oknum yang mengurus. Ya. Anda punya masalah, Anda mau kasih saya atau enggak? Ya. Saya bisa ngancam Anda loh. Ya. Nah, makanya saya bilang kok kayak gitu, Pak ya. Bagaimana orang baru yang Orang nggak punya hotel duit, aja bisa izinnya nggak diperpanjang, namanya tidak bisa diinikan, totonya sudah ada beralih ke orang lain, perusahaannya tidak diperpanjang. banyak, Pak. Kita dengar peristiwa-peristiwa itu, Pak. Terus mau lapor sama siapa? Nah, itu yang Bapak saya bilang. Kenapa kamu di politik, kamu bisa membantu orang miskin, the poor and the needy. Itu makanya motifnya Anda masuk partai hari Kalau ini. itu kan the needy kan, Pak. Ya. Orang kaya tidak miskin, tapi dia membutuhkan pertolongan dari penguasa. Pak Ahok, kita ngopi dulu. Coba. Kita ngopi dulu ya. Minta kopi hitam atau kopi inspirasi? Hitam aja kali ya. Kopi hitam Atau kita dulu, americano yang encer aja lah. Oke ya, baik. Lalu kemudian sekarang Pak Ahok berkiprah sangat besar hari ini, tapi kita juga menyaksikan berbagai kejadian. Terutama adalah kasus jaksa Jampitsus, mantan Jampitsus kemarin. Dan Pak Ahok juga pernah menjadi ahli di pengadilan atau saksi lah, Bukan ahli, ya. saksi. Saksi di pengadilan begitu ya. Apa yang Pak Ahok lihat dari kejaksaan hari ini? Apa sih yang harus kita benahi? Saya nggak tahu ya, Pak ya. Ini kan zaman AI ya, Pak ya. Zaman AI. Tapi yang saya alami itu sesuatu yang saya pikir agak lucu juga itu, Pak. AI ini kadang-kadang bisa ngarang, dong nggak? Saya belum bersaksi saja, saya tanya. Tanya sama AI ini. Saya tanya nih, saya foto nih ruang pengadilan, saya foto nih. Saya foto, kamu tahu nggak hari ini ada atau pengadilan tentang tindak pidana korupsi dari Pertamina nih? Ya. Apa yang kamu tahu? Terus AI jawab nih, hari ini Basuki Cahayapurnama akan jadi saksi. Yang memberatkan kan? Ya. Wah, terus saya tanya lagi, apa isi kesaksiannya? Dia keluarin 1, 2, 3, 4. Ah. Saya aja belum bersaksi kok. Tapi dia sudah bisa. Terus saya memberikan langsung balas nih. Ah. Ngaco lo, gua aja belum bersaksi kok. Kok lu udah keluarin poin-poin gua? Tahu dijawab atau nggak? Apa? Oh, mungkin kamu lebih tahu karena ada di lokasi. Saya salah katanya. Tapi dia sudah memberikan jawaban. Iya. Prediksi dia. Iya, saya nggak tahu nih. Nah, saya cuma tebak-tebak aja. Apa di zaman modern seperti ini, kalau ada orang jahat mengisi dunia maya dengan berita duluan, Informasi. itu kan AI akan tangkap. Iya, ditangkap. Berarti jangan-jangan ada orang yang jahat Framing duluan. memframing bangun opini. Ya. Ini yang kita tidak paham kan? Ya. Memframing opini kan? Ya. Kita nggak tahu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Makanya waktu saya begitu keluar, saya diminta oleh wartawan, tanya nih. Oh, saya nggak berani jawab. Kalau saya jawab itu kan bisa saya dipidana. Terus saya bilang, kan kesaksian saya kan terbuka, ada rekaman semua. Anda Mengacu ke situ aja. mengacu situ saja, nggak usah tanya saya lagi di luar sidang. Kalau di dalam sidang kan saya punya hak imunitas. Anda sebagai saksi jaksa, Saksinya jaksa yang memberatkan memang. harusnya bisa memberatkan. Tapi kan Anda tidak memberatkan. Karena kan saya melihat fakta. Dulu Oh, kan ada fakta. tuduhannya kan oplos. Tapi dalam sidang kan nggak ada oplos. Nggak ada oplos, ya. Iya kan? Ya, drama di depan dengan Iya dong, itu- fakta berbeda. Nah, terus dugaan kerugian kan bukan dari BPK, BPKP atau apa, kan dugaan kan banyak kan. Kasus Timah juga begitu kan, dugaan kan. dugaan. Nah, dari jaksa kan. Nah, saya nggak bisa menuduh, tapi ini terjadi di negeri ini gitu. Dan Anda melihat orang-orang itu sebenarnya sudah tahu. Sebagai komut Anda tahu orang-orang yang Rifasi HA, Tapi kan kita komut kan di atas Yoki dan sebagainya. Dia juga punya komut ya. Ya, ya, ini subholding. Dia punya komut. Subholding. Ini Tambah holding, komut, Anda di tambah holding. BUMN. Kita kalau nggak ada whistleblower lapor, kalau nggak ada temuan BPK, Ya. ada BPKP, Nggak tahu kita.
Karena tahu, operasional kan dipegang Dirut Ya, kan. ya, betul. Dirut yang langsung kan. Jangankan itu VP aja kita nggak tahu di bawah. Betul. Makanya kita cuma memonitoring tiap bulan RKAB. Ya dong, kita monitoring rencana kerja anggaran biayanya. Ya, kan. betul. Itu kita monitoring. Ya. Kalau rugi kenapa? Kalau operasional di bawah kan kita nggak bisa. Ya, dan itu pun tergantung Secara hasil audit. fungsi, fungsi Dekom itu nggak bisa mencampurin operasional. Betul. Saya yang hampir tiap hari datang ke kantor periksa semua udah diledekin. Komut rasa Dirut ya. Tetap tidak bisa menjangkau sampai ke bawah. Ya enggak, saya juga kesel, saya bilang, gue Dirut nyaru Komut, bukan Komut rasa Dirut, saya bilang, tungguin kan. Nah itu makanya saya bilang, situasi seperti ini, kenapa? Saya udah usul, presiden dong sama menteri, kenapa nggak jalankan dua macam saja, subsidi dengan digital, ya kan, supaya nggak ada hilang barang. Terus kenapa kita nggak bangun sendiri, supaya orang taruh tangki minyak di kita, sewa, BOT, lalu Anda stok minyak. Dan kita jamin beli dengan e-katalog. Kayak saya lakukan di Jakarta itu loh. Kenapa mesti tender tiap 2-3 bulan sih? Repot sekali. Ini berarti kan memang ada permainan yang dipelihara. Semua tahu, saya udah bilang, saya nggak tuduh ada permainan. Saya bilang, model sistem yang Anda lakukan ini, itu fraudnya tinggi. Karena setiap saat harus lelang. Ada yang berkepentingan. Gitu. Terus kenapa mesti sewa tangki orang untuk mix? Kalau Anda langsung beli Pertamax Turbo, nggak usah ada Pertalite. Tapi rakyat mahal. Ya kasih subsidi dengan My Pertamina dong. Anda beli minyak 20.000, saya mau subsidi 10.000. Saya balikin duitnya ke HP Anda dong. Ya. Begitu sebulan Anda nggak ngisi minyak pakai uang ini, hangus vouchernya. Negara kan langsung dapat duit balik daripada minyak yang digelontorkan. Kayak gas LPG, mungkin 92% itu yang 3 kilo, orang curi. Coba kalau semua gas nggak ada yang subsidi di lapangan, swasta juga akan main kan. Sekarang kalau cuma di Pertamina, oknumnya SPB curi, dia isi, misalnya melonnya cuma 2,7 kilo, rakyat bisa protes nggak? Yang rugi siapa? 10%. Semua isi gas nggak penuh. Coba kalau ada swasta, kalau Pertamina ngisi nggak penuh, ya jamin rakyat nggak mau beli gasnya, beli langsung sama swasta, mahal. Ya subsidi dong pakai digital kan. Masa sebulan nggak tuker satu tabung, kau tuker berlaku, nggak tuker sebulan hangus. Ini halnya sebenarnya mudah dan logik sebetulnya. Saya rapat ada menteri, ada Menko, saya ngomongin ini depan presiden, tetap gak jalan. Makanya saya bilang saya mau jadi Dirut dulu. Gua beresin nih semua nih, gua akan bikin nih semua nih. Ditahan-tahan nggak jadi Dirut. Pas aku udah nggak mau jadi Dirut, disuruh jadi Dirut, tapi mesti beda ikut politik. Nggak deh, aku berhenti lah. Jadi saya berhenti. Ada story di balik story. Ya, minum dulu. Ya, sudah kita tahu ya. Ya udah berhenti. Jadi ada story di balik story. Jadi Anda boleh jadi Dirut, dikasih syarat pindah partai politik. Ya pindah dukungan lah. Pindah dukungan. Dukung Ganjar lah kan. Karena dianggap Ganjar pasti kalah. Kenapa nggak berorientasi pada kekuasaan? Kan kekuasaan kuat. Makanya saya pikir itu soal nurani ya. Values, Saya nilai-nilai. Istilahnya tuh kita waktu mati istilahnya ya, gimana cara the art of dying well loh. The art of dying well. Nah, ya, dying harus yang well ya. Dying Itu, harus well. Kita kan well and fun. Kalau nurani kita itu kan semua orang pasti mati toh. Pasti mati, tapi Tapi kalau kita well. takut mati, Ya. meninggalkan nurani hakimin kita, saya kira itu orang paling sengsara hidup ini. Ya dong. Hidup aja sengsara. Ya, jadi orang Karena menjalankan Ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan rasa kita. Itu saya bilang duit itu relatif lah ya. Kita punya teman banyak. Bapak saya dulu meninggal nggak tinggalkan uang banyak. Bapak saya selalu bilang begini, kalau dia mau meninggal saya tanya kan, Bapak nggak khawatir kami nanti susah? Bapak saya jawabnya santai aja. Saya nggak pernah khawatir anak saya susah hidup. Kalau anak saya nggak sekolah tinggi saja, banyak orang mau pekerjakan anak saya buat nungguin gudang dia, kata bapak saya. Kenapa Pak? Karena anak saya kan jujur mencatat keluar masuk barang. Ya, itu usaha bisa maju itu. Terus rumah gimana? Bapak saya bilang, banyak orang kaya tuh nggak? Punya rumah gede, pengen cari yang orang jujur nungguin katanya. Lu ngapain? Betul itu. Pusing. Betul itu yang dicari Lu orang kalau jujur, kamu bisa tungguin tuh rumah. Pakaian, orang kaya bajunya banyak. Lu pasti kebagian baju yang dia nggak mau. Makanan, kata bapak saya, orang kaya makan tuh berlimpah. Lu kebagian. Jadi kenapa takut dia bilang? Itu bapak saya punya omongan. Sekarang tetap di partai politik dan Anda tidak beralih, Anda tetap di PDIP, Anda berada di sana, ya. Lalu yang menarik adalah kesibukan hari ini Pak Ahok. Pak Ahok mulai ngikutin saya, mulai mengendorse juga atau menjadi bintang iklan. Bintang iklan yang penting Karena nolong temen atau karena ada yang nolong teman, ada yang karena yang saya suka barangnya. Oh. Plus bayarannya bagus Pak. Bayarannya bagus. Jadi ini proof bahwa market itu memang suka ya. Market suka. Jadi menjadi politisi it's okay, menjadi tokoh publik oke, tapi at the end of the day market yang menilai kita gitu ya. Ternyata gitu, yang lucu juga. Saya kan bantu pemasaran baju Verde ya.
Jadi kita kasih ada join pemasaran lah, Ya. iklan juga. Ah. Foto nih, bawa 50 baju, Ya. foto nih Pak. Wah, Pak gayanya kayak gini, kan dikasih lihat kan, gaya kayak gini. Iya, iya, dikasih ininya dulu, Ya, foto, skenario. Waduh, bener-bener ajaibnya nih. Nggak ada ulang. Oh, nggak ada ulang. Sampai tukang foto bilang gini, Bapak ada bakat. Jadi satu hari hanya berapa jam selesai? Selesai Pak. 50 baju. Iya, saya sampai pikir, ternyata saya ada bakat foto model. Pertanyaan berikutnya, sudah didatangi orang pajak? Oh kan pajak saya semua saya masuk PT Pak. Ya, Saya tapi bayar kan- lebih Pak. Tapi kan sekarang walaupun sudah lebih, pajak tetap ingin dapat lebih. Nggak Saya di- kena nggak surat di- pajak waktu saya baru keluar Pak. Baru keluar apa? dari Brimob itu? Nah, tahu tak kenapa Pak? Gara-gara jual buku online revenue 22 miliar. Oh, buku online ada 22 miliar. Jam tahanan dan masuk ke PT dong. Iya. Kan kita bikin PT nih. Dan dari PT dia dapat manajemen 20%, kirim 80% ke saya. Padahal di dalam tahanan kan banyak keperluan kan. Banyak keperluan. Dia pajak final 5%. Keluar, saya masuk Pertamina kerja, masuk swasta kerja. Kurang bayar. Oh, Tahun pertama langsung ditagih 900 juta. tahun pertama itu. Kaget saya. Ah. Ini bukti. Nombok. Wah, saya udahlah tiap hari ribut sama orang Tiap hari pajak, ribut, memang bayar. benar bayar. Bayar. Cuma kan kasihan, banyak orang kena bayar pajak itu kadang nggak punya pengetahuan. Iya. Harusnya kan ini harusnya lebih awal dikasih tahu ya. Sudah bayar. Kita Harusnya ada- tidak boleh menakutkan ya, pajak itu duit ya. ya, bayar. Tahun kedua lagi nih. Saya kerja sama orang dapat hibah mobil. Wah, kena. Mobil 2 miliar lebih kan kena. Kena lagi. Terus kurang, pokoknya akhirnya kena 4 miliar lebih. Suruh cicil. Makanya saya bilang di Pertamina, gue boleh galak di sini ya. Ya. Ternyata gaji gue bonus gue hilang bayar Habis pajak semua. nih. Habis semua. Iya, kita kan Kok bisa sampai hibah bisa sampai 4 miliar? Berarti Enggak. mobilnya keren-keren nih. mobil kalau dikasih S-Class kan 2,7 Ini M. dari Pertamina, mobil-mobil dari perusahaan, bukan? Swasta, Pak. Swasta ngasih. Cuma Pertamina. Jadi hati-hati juga ya kita dapat Pak. bayaran ya. Kan saya kerja di swasta, Pak. Dulu kan ada berapa orang, lu kerja sama gue kasih lu mobil ini, kasih. Dulu aku nggak ngerti kan, tahu itu mobil PT, Pak. Iya, ngapain dikasih PT sejuta? juga kena juga, Pak. Kalau Ya. kelas S-Class, kena, Pak. Karena bukan operasional. Oh. Dianggap mendapat benefit. Oh, benefit kena. Iya, jadi sekarang orang beruntung ada AI. Kalau orang pajak kurang sosialisasi atau Anda nggak tahu, tanya AI aja deh. Tapi yang paling gawat kan kalau kita punya penghasilan dagang sepi ini, Pak. Ya. Pas-pasan. Ya. Orang pajak udah menargetkan pajak tahun Ya, lalu, tahun ada ini target. lebih Ya, mahal. betul. Kan tahun ini lebih mahal dong. Betul. Jadi dia punya asumsi Bapak itu harus bayar pajak lebih banyak daripada tahun lalu. Setiap tahun naik. Padahal ini ekonomi tambah lesu kan. Betul. Biaya pegawai itu susah. Tiba-tiba, apa kalau kita kerja nih profesional banyak tempat, Pak. Kita kan juga banyak bantu sosial gitu, Pak ya. Ya. Sosial kita kan bukan setelah pajak loh, Pak. Ya. Bukan sebelum pajak, setelah pajak, Pak. Beda kalau zakat kali, Pak ya. Ya. Yang Kristen kasih gereja 10% kan sesudah pajak, Pak, bukan ngurangin pajak. Nah, kita bayar, kasih perpuluhan, bantu orang miskin, kasih semua. Kurang bayar. Kan kalau di perusahaan bayar kan yang final dong. Ya. Kita udah di atas 500 juta kan kena 30% punya, Pak. Ada yang kena 35%. Progresif. Kurang bayar. Kalau duit kita pas-pasan gimana, Pak? Wah, itu setengah mati tuh. Mesti jual aset. Mesti jual aset. Saya jual Betul. mobil, Pak. Untuk bayar pajak itu. Iya, gara-gara ini pajak mesti bayar nih gimana nih 1,5 M. Waktu itu mah ada kayak tax amnesty. Saya itu paling suka Rubicon, Pak. Oh, Rubicon keren, 2 pintu kan. Kebetulan untuk pameran, teman saya itu iseng tau gak? Tapi kan itu sakit duduknya itu. Kan kalau bawa sendiri, ya Gagah. Buat duduk mah nggak enak lah. Tapi kan mobil impian dari kuliah kan. dari Iya, betul. Saya dari kecil udah biasa naik Jeep Willys bapak saya, Land Cruiser. Dan itu mahal Rubicon Ya, itu. Ya. Jadi teman saya pameran, dia main DP aja. Ini mobil kesukaan Ahok nih, jangan dibeli orang nih. Aku lagi di luar negeri. Gua ada DP-in. Dari mana bayarnya? Nanti, lu kan jual buku dapat duit banyak lah. Beli kan? Ya. Bayar kan? Nama pribadi dong. Mobil yang lama juga masih nomor pribadi kan? Ya. Progresif udah kena. Tambah lagi S-Class, kena 70 juta. Waduh, nggak apa-apa lah, pajak apa lah. Pelan-pelan lah. Begitu, harus bayar banyak itu 1,3, 1,4 ya kostor waktu itu ya. Duit dari mana? Satu-satu yang dilihat ya Rubicon yang warna oranye lah. Yang 2 pintu. Dijual itu. Yang jarang pakai kan. Waktu itu lagi susah mobil. Ya. Telepon showroom. Teman showroom juga. Dia memang mau bantu ya. Ya. Dia juga suka. Oh, oke. Ya udah gue bayar deh. 1,4. Itu buat bayar pajak. Langsung ngambil berapa? 1,2 atau 1,6 ya. Saya lupa 1,6 atau 1,4. Pokoknya inti dapat duit itu gue bayar pajak nih. So, presiden bilang, Bapak pakai dulu keliling. Enggak, gue udah jual. Gue bilang. Gak lama keluar berita. Anaknya oknum pajak naik Rubicon. Iya. Dalam hati saya nih, injek itu. Dan dia akhirnya naik jadi Rubicon, kasus Zara. gua jual Rubicon bayar pajak. Alamak, gua bilang. Jadi kita pantas marah, sudah pantas marah kita Ya, itu. sama orang pajak juga itu ya. Iya, pantas marah kan. Iya. Hari Hari ini kehidupan kayak gitu lah. hari ini kan Pak Ahok tadi katakan ekonomi susah. Kita
kan merasakan hari ini. Ya. Apa yang bisa kita katakan pada teman-teman di pajak? Memang kita perlu bayar pajak. Ya. Ya, kita mau bayar Orang pajak. bijak bayar pajak. Iya, oke, Gitu kan. kita bayar pajak. Tapi kan kita nggak mau ditakut-takutin dong Pak Ahok. Ya. Apa yang Anda lihat? Kan orang di mana-mana ngomong pajak, di daerah juga begitu. Saya kalau mau ngomong takut-takutin Pak ya, Ya. saya nggak tahu Pak ya, pajak gimana ya. Mungkin orang malas nakut-nakutin saya juga kali mungkin Pak. Tapi saya punya pengalaman buruk soal pajak Pak. Apa itu? Om saya itu meninggal kena stroke gara-gara ditekan pajak. Tahun berapa? Ya sebelum Orde Baru. Oh, masih Sama. official assessment dulu. Sama Ya. Pak. Kenapa? Dia kerja timah, Ya. yang timah dapat uang. Ya. Kan prinsip orang pajak nggak mau pusing. Ya. Pokoknya kalau target tahun depan, ya naikin aja 10-20% Ya. pakai Excel. Ya. Berarti target wajib pajak udah diperkirakan dong. Tapi kan tahun depan belum tentu dia dapat timah yang sama Betul. kan. Ya. Nah dipaksa bayar, ditambah lagi TMP. Bunga bank pinjaman sampai 60%. Oh. Kan sempat TMP tuh, orang kerja tambang. 98 itu. Iya, beli alat berat kan dulu nggak ngerti leasing Pak di daerah. Ya. Pinjam duit beli. Begitu bunganya naik, nggak sanggup bayar kerja Ya, alat bunga berat. sampai 70% Iya. saat itu, zaman Chris Dan Paul bank itu. nggak mau tahu, bunga berbunga Ya. ada 50%. Yang untung kita punya uang taruh di bank. Ya, bank nggak mau tahu. Bagaimana orang yang lagi usaha? Ya, minjem itu repot. Dikejar pajak, dikejar bank, Ya, macet. macet. Nah kalau leasing kan beda, flat dia punya bunga gitu loh. Stress stroke, sampai meninggal sakit. Dikejarin datang. Nah saya juga dikejarin dulu waktu masih muda kerja, pajak alat berat PKB. Kan dulu ada SKB 3 menteri. Pajak yang dipakai di lapangan Ya. tidak dikenakan balik nama. Itu oknum bisa datang nawarin pakai balik nama alat berat yang murah. Saya nggak mau, ajak ribut, datang ke rumah saya. Saya sih lawan Pak. Yang mana alat beratnya? Lu gila apa taruh di rumah, gue bilang. Kita kan sita, lu sita aja, masih di bank, gue bilang, punya bank. Wah terus datang, jangan sombong ya. Aku juga bilang, lu juga jangan sombong, lu mau mati di kampung gua, gue bilang. Jadi orang tuh datang, dari kan ada pajak yang tingkat atas tingkat provinsi juga. Saya gituin juga Pak. Saya waktu itu senewan aja, sama pegawai-pegawai, gue udah siapin pentungan juga. Lu kalau nekat, kita juga nekat udah. Sampai segitu dulu gitu Pak, saya Pak, punya pengalaman. Hari ini Hari ini kan saya punya uang lebih, saya bayar pajak udah Pak. Nah, dan saya sudah mulai lebih save. tertib, punya perusahaan. Saya mulai ada. save Pak. Jadi sekarang di pocket kayak di BCA itu, saya buka pocket rupiah Pak. Itu saya terima duit. Saya sisihkan taruh di pocket rupiah. Saya kasih nama buat pajak. Kalau sampai hitungannya nggak sebanyak itu, ya saya buat jalan-jalan atau buat sumbangan lah. Ada bonus Kita selanjutnya. taruh Ya. Pak. Takutnya kita nggak sengaja pakai Ini kartu. penting sekali buat kita pakai masyarakat, kartu ya. kredit Pak ya. Pakai bayar. Ya. Jadi kita mau nggak mau sekarang taruh di pocket. Ya. Ya begitu terima uang, saya mulai pecah-pecah nih keperluan ini, keperluan ini. Tapi kan ini Pocket. untuk seorang Ahok yang mempunyai pendapatan Pas-pasan lah, Pak. baik, ya. Artinya ada punya pendapatan. Ya. Dalam situasi ekonomi sekarang kan tidak semua Yang orang paling seperti kasihan ini. tuh orang yang collab termasuk PHK Pak. Beberapa teman saya Pak. Ya. Begitu PHK, asuransi kesehatan yang paling ngeri Pak. Saya begitu berhenti, umur kayak kita, asuransi kesehatan kan mahal Pak. Ya betul, betul. Bukan hanya asuransi saja. Bayangin kadang-kadang. orang yang udah bayar BPJS Ya. mandiri, Ya. tiba-tiba nggak bisa bayar, Ya. sakit. Harusnya kan undang-undang BPJS, saya yang bikin Pak itu Pak, ikut bikin. Ikut bikin undang-undang Di itu. tahun 2010 keluarnya kan, saya kan kaukus kesehatan DPR RI, saya balik Pak. Di situ ada pasal yang mengatur ketika rakyat tidak mampu membayar, Ya. negara pakai APBN, APBD bayar. Supaya jangan sampai ada orang yang tidak Ya, punya tidak bisa asuransi kesehatan. dapat layanan kesehatan. Terus saya juga protes BPJS. Anda BPJS pegang nasional. Ya. Orang swasta aja saya bisa berobat ke Singapura, ke Malaysia kok. Kok Anda memaksa orang secara teritorial? Orang yang tinggal di Jakarta Selatan mungkin lebih dekat ke puskesmas rumah sakit di Tangsel daripada datang ke Ragunan. Tapi Anda mengatakan nggak bisa, Anda Karena KTP wilayah. harus ke situ. Terus anak kita kalau kerja di Papua, kerja di Kalimantan, atau kuliah di Jogja, di Bandung, Dibatasi begitu. masa sakitnya nggak boleh? Kan administrasi Anda tinggal atur dong. Tinggal atur, saya bilang, oke, Anda tinggal lapor bahwa Anda akan pindah ke wilayah berobatnya di sini lebih dekat. Kenapa nggak boleh? Karena itu kan nasional BPJS. Ya. Nah ini akan menolong orang. Bayangin, orang udah nggak ada duit, yang punya BPJS aja belum tentu bisa berobat. Belum lagi ngantri, rumah sakit itu penuh. Swasta, sementara banyak alatnya nganggur. Ya. Dokter yang di RSCM, atau di Tarakan, sore suka praktek juga kadang-kadang di rumah sakit swasta. Ya. Nah tapi kalau RSCM kan pendidikan, bayar codingnya mahal. Teaching hospital. Yang swasta dia bilang kelas B, ada yang kelas C. Ada kelas C. Padahal alat Ya. rumah sakitnya nganggur. Harusnya berdasarkan kompetensi dong. Dokter yang sama, alat yang sama, kenapa nggak dia ngobatin orang daripada ngantri mati, mau kanker, mau kemo, terlambat, operasi terlambat, orang mati. Sementara peralatan swasta banyak yang nganggur. Kenapa swasta nggak mau terima? BPJS mau bayarnya B. Nggak sesuai dong. Coba kalau dibayar kayak RSCM.
Mau nggak swasta? Mau pasti. Mungkin RSCM harapan kita nggak sepenuh sekarang. Buat apa maksa pasien nunggu untuk saya obatin, tapi dia mati? Kenapa nggak manfaatkan swasta? Oh, negara harus keluar uang juga. Iya dong, itu maksud saya BPJS waktu kami merancang itu, saya berpikirannya seperti itu. Ya, oke. Kita kaitkan ke pajak ini, ya. Pajak di mana orang-orang sekarang banyak menghadapi kesulitan. Bagaimana sebaiknya negara membantu ini agar pelaku usaha juga bisa hidup hari ini? Ada omongan kuno ya. Ya. Sebetulnya pajak itu dipungut dari rakyat sendiri atau dipungut dari orang asing. Rakyat sendirilah mayoritas. Harusnya kan orang asing dong. Kalau buat negara dong. Ya, kalau mereka berusaha di sini. Iya dong. Maksudnya gitu dong. Makanya di situ kita mesti menarik investor masuk. Terus dari apa bayar pajak? Kalau orang gaji pas-pasan. Katanya pasal 33 seluruh tanah air ini milik negara dong. Masa banyak orang miskin di tempatnya tinggal bawahnya batu bara, minyak. Coba kita lihat di Kalimantan, orang rumah jelek. Coba kita lihat di bawahnya coba lihat di Dumai, di Duri, di Riau, pipa minyak lewat, rumahnya mau ambruk semua. Ya, kayu saja rumahnya. Kenapa nggak sistem diubah kayak migas? Coba kalau dirubah, setiap batu bara yang diangkut misalnya 1.000 ton, 150 sampai 200 ton itu punya negara di luar royalti. Itu diperuntukkan untuk rakyat. Kalau semua seperti ini, negara ini kaya raya. Iya kan? Oh nggak pengusaha kasih 10-20%. Dan kalau sudah begitu rakyat pun punya keinginan untuk bayar pajak pasti, karena mereka dapat manfaat. Orang mau bayar pajak, kayak saya di Jakarta dulu kenapa orang mau bayar relasi mau sumbang, Pak? Saya sampai satuan ketiga, saya buka loh, Pak. Saya mau tanya, Bapak tahu nggak Kementerian ABCD itu atau lembaga atau instansi ABCD beli air kemasan dibuka nggak di website dia? Enggak. Tahu nggak rakyat kepala daerah jalan ke luar negeri terus habisin duit berapa ke luar negeri? Dibuka nggak di websitenya anggaran? Tidak terlihat di situ. Waktu saya jadi gubernur Jakarta, Pak, sampai satuan ketiga saya buka, Pak. Jadi transparansi. Bapak akhirnya ikhlas nyumbang. Ya, karena juga tidak disalahgunakan. Saya waktu jadi bupati, Pak bayar pelebaran jalan, Pak. Bapak tahu nggak, Pak? Waktu saya buka anggaran seperti itu, masyarakat yang dilebarkan jalan tidak minta bayar. Saya datang, nggak ada duit, gue bilang. Kalau gue bayar lu pembebasan lahan, ini hot mic nggak sampai. Tapi kalau duit saya pakai hot mic saja, kamu kan untung. Saya lebarin jalan, harga tanahnya naik. Naik dong. Apa dijawab apa? Soalnya gini, Pak Bupati. Kalau oknum-oknum itu, kami bilang ikhlas pun, kami nggak pernah lihat pembukuannya. Jangan-jangan dari negara tanda tangan diambil. Ada ganti rugi tapi tidak diserahkan kepada yang berhak. Kami ikhlas. Tapi kalau Pak Bupati kan beda. Dan akhirnya terlaksana itu. Iya, Pak Ahok kan beda. Pak Ahok berani buka semua APBD. Bahwa ini uang tidak ada penggantian-ganti untung apapun. Ini kan pintar loh, Pak. Bayangin Bapak jadi masyarakat, Pak ya. Bapak bilang daripada dimakan oknum pejabat, mendingan gue yang terima dong. Saya masih bisa usaha. Nah, itu adalah trust, ini penting. Ya. Kita bicara dagang, apapun trust. Trust ya, intinya esensinya trust. Pak Ahok, kalau Anda diberi kesempatan untuk menjadi salah satu pimpinan negara kita, dan Anda akan diminta untuk mendesain ulang tata kelola negara kita, mana yang dulu lebih baik Anda benahi? Apakah ini masalah pajak, apakah masalah BUMN, apakah masalah pendidikan, subsidi, pengadaan, atau apa itu ya? rakyat kita tuh pintar, Pak. Bapak ngomong pendidikan, ngomong dagang, ngomong apa, semua tahu kok, Pak. Tentu subsidi bagian. Yang perlu diperbaiki itu presidennya, Pak. Kalau kita bisa jadi perbaiki presidennya perbaikin, Pak. Karena seorang presiden dia bisa keluarkan perpu, Pak. Dia bisa mengeluarkan perpu. Ya. Ini sangat berkuasa sekali. Ya. Saya mau tanya, Pak ya. Terus semua orang mau naik eselon 1, mau pangkat perwira, tanda tangan presiden loh. Presiden. Dari sekmil loh. Presiden. Ya. Bayangin. Mau jadi Kapolri, jaksa, semua presiden. Hakim, sekarang KPK juga sama presiden. Ya. Nah, hakim dia bilang di luar presiden. Tapi dia masih bisa kirim orang ke MK tuh. Kan masih ada utusan dia. Hakim juga kalau ditakut-takutin, kalau presiden yang bener, Pak ya. Gue punya bukti lu terima duit nih. Gaji gue naikin. Hakim pasti banyak yang mau. Siapa yang nggak mau makan uang halal? Tapi presiden ini kan dipilih oleh masyarakat dengan pikiran masyarakat sendiri dan kadang-kadang bisa bersuara, bisa segala macam. Makanya saya bilang kita butuhkan, kita bisa menasihati presiden supaya dia bisa lakukan apa, Pak? Satu, keluarin perpu apa? Bukan undang-undang perampasan aset. Ya. Yang sampai sekarang nggak keluar. Karena kalau perampasan aset buat koruptor sudah ada undang-undang tindakan pidana pencucian uang, tipikor sudah langsung disita. Dan kalau aparatnya tidak bersih, ini bisa disalahgunakan pula. Iya dong. Nah, itu mengerikan kan? Ya, mengerikan. Yang perlu dikeluarkan itu ada undang-undang pembuktian terbalik harta penyelenggara negara, Pak. Kalau presiden keluarkan perpu itu, saya jamin, Pak, kalau DPR tahun depan nggak mau mengesahkan itu, ditabokin rakyat, Pak. Saya jamin, kita akan mimpin pasti tabokin tuh anggota dewan yang di DPR semua. Nggak ada yang mau menolak. Nah, kalau itu terjadi,
Mungkin menteri cuma 20 beres. Bapak tahu nggak, gubernur Pak ya? Kami gubernur dulu tuh, kami ini dapat pensiun Pak. Kenapa? Karena kami setingkat pejabat tinggi negara. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Ngapain menteri gitu banyak? Sampai wakil macam 100 orang lebih Pak. Bisa ditambah lagi. Anda 20 saja Pak ya. Belum lagi lembaga-lembaga, badan macam-macam. Iya, 20 udah cukup. Aduh ampun deh. Nah. Kenapa nggak manfaatin gubernur saja? Kok dia juga pejabat tinggi negara? Beri wewenang pada mereka. Untuk mewakili toh. Untuk menjadi telinga. Tapi kan mulut negara kita ini negara gotong royong Pak Ahok, sehingga kemudian harus ada perwakilannya, harus ada orang Bataknya, harus ada orang Kan Acehnya, gotong harus royong, ada Pak. orang Papuanya, harus ada orang Iya. Balinya, semua suku-suku utama harus Kan ada. gotong royong Pak. Hampir semua orang daerah kan jadi gubernur, jadi bupati di tempat Anda. Dan ketika Nah, otonom, maksud saya di kementerian lembaga, itu nggak perlu Pak. Orang nggak perlu kenal menteri juga kok Pak. Ya sekarang pun ada orang jabatan Banyak menteri, orang juga nggak kenal tahu, menteri. nggak kenal. Bapak kasih tahu saya nama menteri 10 nama Pak. Bapak juga masih bingung. Bisa terjadi jangan-jangan Pak Ahok jalan sama menteri yang disalami malah Pak Ahok Iya, oleh mereka. ya. makanya. Jadi maksud saya Pak, kenapa kita mau alasan ini lalu merusak? Nah coba kalau kita lakukan seperti itu Pak ya, meritokrasi, terus daerah udah kasih wewenang. Kenapa China maju Pak? China maju, kalau saya pelajari, saya dengar Ya. beberapa buku Pak ya, termasuk A Nation Fall kan Oh, iya, iya. itu menarik. Ace, Salah satu China ya. maju, sentralisasi itu di apa Pak? Politik Pak. Politik. Tapi ekonomi Pak, sama-sama provinsi, kabupaten, kota bersaing Pak. Iya. Ya, Jadi ini di wasit, kita terbalik. Terbalik. Ekonomi sentralisasi, politik biarin di bawah. Padahal itu sumber masalahnya di situ. Jadi kita nggak usah belajar aneh-aneh di dunia ini. Dunia ini nggak ada bener yang barang bener-bener baru kok Pak. Dan semua sudah ada contohnya. Nah apalagi Pak, yang kedua Pak, supaya investor mau datang. Undang-undang pidana buat penyelenggara negara yang disuap. Nah, apa artinya Pak? Kalau saya jadi pejabat, Bapak minta izin hotel tuh. Ya. Kan ada batas waktu dong Pak. Ya. Pasti saya akan tekan Bapak dong, kasih saya saham atau gue beli murah-murah saham Anda atau suap saya nih kalau saya jahat nih, kalau saya pejabat jahat nih Pak. Bapak kalau demi pegawai Bapak, demi hidup keluarga Bapak, Bapak terpaksa suap dong Pak. Begitu Bapak suap, sama-sama kita tutup mulut dong. Iya, betul. Yang ketangkep manusia Betul, kan. Nah betul. coba kalau dibalik, yang nyuap bebas dari pidana. Yang nyuap bebas dari pidana. Nah, saya kalau jadi pejabat, deg-degan nggak nih? Bukan penyuapan jadinya, yang Iya. bukan yang menyuap. Karena logika saya memeras Anda. Saya punya kuasa memeras Anda orang kaya. Dia punya kuasa. Orang kaya nggak bisa lawan pejabat kan? Itu beda Pak. Beda kalau kita seimbang, suka sama suka suap Pak. Nah kalau gitu dia jahat gimana? Kalau Bapak jahat mau nyuap saya, kan itu bisa pencobaan Pak. Nah saya bisa ngomong, lu gue laporin lu. Kalau itu nggak dipidana, orang mau juga suap. Setan juga belum dihukum, godain kita. Kenapa lu mesti paksa Tuhan hukum setan, goda kita berdosa gitu Pak. Jadi lu kalau jadi pejabat, lu jangan berdosa dong. Ya lu jangan terima suap dong. Jadi esensinya- jangan logikanya terbalik-balik gitu loh. Nah kalau dua itu aja Pak, Bapak keluarin perpu nih Pak. Ya. Aku yakin investor masuk, APBN Anda buka. Sampai lembar ketiga, pengadaan pakai e-katalog. Dia langsung nih Pak, pengadaan langsung satu set, satu pintu. Subsidi semua digital, yang pakai batas waktu. Semua punya HP toh? Otonomi kasih semua ke bawah, termasuk hasil. Misalnya contoh, sebuah kabupaten punya tambang emas, produksi 1000 ton, maka 200 ton yang dihasilkan itu ada milik negara toh. Negara kan balikin di luar royalti, itu udah cukup dong. Balikin 80% untuk mereka. Ya. Kita tinggal gariskan pendidikan, kesehatan, ya Pak, usaha kecil dong. Kita bantu mereka Pak, atau perumahan. Plot, memang kontrolnya di Mendagri. Bapak tahu nggak Pak? Sudah ini ya Pak, saya kok marah tuh. Kenapa yang kalau udah nggak bisa kontrol itu APBD semua? Bupati dan DPRD nggak bisa pakai anggarannya sebelum ditandatangani direkomendasi oleh gubernur dikirim ke Mendagri. Di situ ada birokrasinya sendiri. Mendagri kalau nggak setuju APBD yang diusulkan oleh sebuah provinsi, mereka nggak bisa pakai loh Pak. Nah artinya apa? Saya Jakarta dulu Pak ya. Bisa nggak Anda tinggal masukin semua sistem e-budgeting? Pembelian UPS tolak kayak saya Jakarta loh. Pengenalan peraturan PP itu bohong semua Pak. Habisin 400 miliar dulu Jakarta. Saya coret. Itu buat piara konstituen kali. Oknum LSM semua dipiara. Saya coret. Bisa nggak Mendagri kendalikan seluruh APBD di Indonesia? 100% bisa Pak. Tinggal Anda mau dan berani atau tidak. Dan di situ akan sangat efisien dan cepat. Efisien. Dan Anda kayak company Pak ya. Pengadaan barang Anda nih gelondongan besar Pak. LKPP. Dan Anda bisa ngatur seluruh Indonesia tuh Anda yang sinkronkan. Anda bangun ini, tidak bangun ini. Kita kan hemat, waduh, saya bilang Pak ya, 2.700 triliun Pak ya. Merem tuh dapat 700 triliun Pak. Tapi kosnya kan sangat besar Pak Ahok.
Apa ya? Orang seperti Pak Ahok itu melakukan itu akhirnya juga dikerjain oleh mereka yang tidak kebagian uangnya itu. Jadi Di kerjaan Jakarta nggak itu kerjaan, terjadi. saya nggak pernah nyesel Pak. Ya. Kan namanya kita mengedukasi rakyat. Sampai hari ini orang ketemu saya masih ada yang mau ngajak foto kok. Daripada saya masuk penjara karena maling, saya kalau masuk penjara dibilang menista agama atau apapun, Tuhan masih ampunin. Dan saya udah jalanin hukuman saya. Dan saya nggak pernah mau usul itu, Ya. mau untuk minta apa pemotongan apa, nggak pernah. Terakhir Pak Ahok, tadi Anda mengatakan presiden karena punya perpu, karena punya kewenangan yang kuat. Kalau gitu bagaimana kita Panglima tertinggi. Bagaimana kita memilih presiden ini kepada masyarakat ini? Kita perlu memilih presiden kan dengan sistem politik yang seperti ini, dengan keadaan seperti ini. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan ini? Pertama kita terus ngomong Pak. Terus kedua, sebanyak mungkin orang baik harus masuk ke politik Pak. Sebanyak mungkin. Iya, karena kita nggak mungkin memperbaiki. Kalau Ibu Mega bilang sama saya kan, kamu kalau mau perbaikin negara ini, tidak mungkin tidak melalui partai politik. Karena partai politik secara konstitusi diberikan wewenang untuk memperbaiki negara ini. Persoalan hari ini memang diakui di partai politik tidak semua orang baik. Semua partai politik ada yang masuk penjara karena korupsi. Ya. Kenapa? Karena mungkin Bapak juga nggak mau masuk. Saya dulu juga nggak mau masuk kan. Nah, lalu kita masuk. Rakyat juga mengerti teori Presiden ke-16 Amerika, kalau saya Abraham Lincoln, Ya. bahwa karakter orang baru teruji ketika dikasih kekuasaan. Ketika dikasih kekuasaan, ya. Nah, If you sekarang want to test the character of person, Ya. give them power. Ya, Ya. dan rakyat walaupun mungkin nggak pernah dengar ya, memahami itu. Kayak mereka udah bilang, udahlah sama lah, lu ngomong doang lah, lu udah jadi juga sama aja, udah ada duit lu lupa, kan gitu dong, rakyat dong. Ya. Nah makanya Anda butuh paling muda murah di rakyat itu DPD tingkat 2. Jadi saat Jadi Pak itu Ahok bupati wali kota, saya ikutin, saya jalankan itu Pak. dari bawah ya, Nah, begitu jadi ya, orang percaya Pak. kepada partai. Saya kampanye gubernur semua udah nggak keluar duit, orang sumbang semua Pak. Nah orang juga nggak berani minta duit sama saya, karena minta duit udah saya tolak. Baik. Tolak aja, ini kan mengedukasi Pak ya. Ya. Soal masa depan kita gimana, satu hal yang saya percaya, Tuhan sayang Indonesia Pak. Negara Kamboja, negara Arab aja satu etnis, satu kitab bisa 22 negara Pak. Kok Indonesia yang ribuan, kok masih utuh? Bisa satu negara. Secara teori Indonesia udah lama bubar. Artinya apa? Alam semesta, penciptanya itu sayang Mendukung kita, Indonesia. sayang Indonesia. Jadi kalau ada oknum pejabat yang tidak seturut rencana alam semesta ini, dia cepat atau lambat akan tersingkir Pak. Dan sejarah membuktikan. Dan daingnya tidak well. Ya. Baik Pak Ahok. Terima kasih banyak, kita sudah bercakap-cakap seperti ini. Ada harapan kita bisa membangun negeri kita. Tidak Saya boleh selalu lagi, yakin, Pak. Ya, jadi syaratnya itu adalah bagaimana kita mendapatkan pemimpinan terbaik. Betul. Ya. Terima kasih Pak Ahok. Terima kasih, sama-sama. Dan stay relevant.